Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Naila Cita Putri Sakti dari 12 DPI 1 nomor absen 30 ingin mempresentasikan materinya tentang menganalisis struktur tata nama, sifat, dan penggolongan dan kegunaan polimer. Informasi penulis seperti yang saya baca bisa dilihat. Mari kita lanjut langsung ke materi. Setelah 3 pengertian tadi, polimer bisa dibedakan berdasarkan asalnya menjadi 3, yaitu polimer alam, polimer sintetis, dan semi-sintetis. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal apa itu reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi kedua gugus fungsional pada molekul-molekul monomer yang berinteraksi membentuk polimer dengan melepaskan molekul kecil H2O dan NH3. Contohnya, pembentukan nilon 66. Nilon 66 mempunyai massa molekul relatif kurang lebih dan titik lelehnya adalah di kurang lebih 250 derajat Celcius. Itu adalah untuk polimerisasi kondensat. Yang kedua adalah polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang berkaitan rangkap membentuk rangkai molekul yang panjang atau polimer. Polimerisasi adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalisator. Contoh pembentukan polietilena dari etena. CH2 adalah CH dalam kurung min CH2 dikurangi CH2 dikurangi CH2. Etena polietilena pembentukan teflon atau politetra. Fluoroetilenan CF2 adalah CF2 dalam kurung min CF2 dikurangi CF2 min kurung tutup. Tetrafluoroetilena teflon reaksi teflon. Reaksi polimerisasi adisi banyak dimanfaatkan pada industri plastik dan karet. Oke, masuk pada struktur polimer. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tertentu. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya, tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapat juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Jenis polimer berdasarkan yaitu polimer alam, polimer sintetis atau polimer sintetis. Untuk polimer alam sendiri adalah polimer yang ditemukan di alam berasal dari organisme hidup, entah itu berasal dari makhluk. Untuk yang kedua adalah polimer sintetis. Polimer sintetis atau buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian terhadap struktur molekul alami untuk mengembangkan polimer. Yang ketiga adalah polimer semi-sintetis, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia.
lalu mengalami modifikasi secara radikal sehingga kehilangan sifat-sifat kimia dan asal. Contoh adalah selulosa nitrat untuk lengkap. Yang kedua adalah jenis polimer berdasarkan bentuk susunan rantai dibedakan menjadi dua, yaitu polimer linear, polimer bercabang, dan polimer jaringan 3 dimensi atau three-dimension network. Yang pertama adalah polimer linear, terdiri dari panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat liquid substituen. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Polimer ini terdapat berbagai elastomer, bahan yang fleksibel atau lentur, atau termoplastik seperti gelas. Polimer bercabang dapat divisualkan sebagai polimer linear dengan percabangan pada struktur dasar sama sebagai rantai utama. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Dan ini biasanya diswell atau digembungkan oleh pelarut tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang atau cross-link, makin kecil jumlah pengembungan atau swelling. Jika derajat sambung silang cukup tinggi, polimer dapat menjadi kaku, titik leleh tinggi, padat dan tidak dapat digembungkan, misalnya intan atau diamond. Berikutnya adalah polimer berdasarkan monomer pembentuk. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu polimer copolimer dan polimer homopolimer. Polimer copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda. Contohnya, dacron tersusun dari monomer asam, tareftalat, dan etanadiol. Contoh copolimer yang lain adalah polietilena, tereftalat, bakelit, nilon, dan karet nitril. Yang kedua adalah homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Contohnya adalah PVC tersusun dari monomer vinyl klorida. Contoh lain adalah polipropilena, polietilena, dan teflon dan PVA. Nah, kalau ini adalah jenis polimer berdasarkan sifat terhadap panas, dibagi menjadi dua, yaitu polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer termoplastik adalah polimer yang lunak jika dipanaskan dan dapat berubah bentuk. Termoplastik memiliki gaya antar molekul sedang. Jika polimer termoplastik memiliki struktur linear, maka akan memiliki struktur yang keras. Sedangkan jika bercabang, maka akan menjadi lunak. Saat dipanaskan, termoplastik menjadi lunak dan mengeras lagi saat didinginkan. Proses peleburan selama pemanasan dan pendinginan dapat diulang sebanyak yang diinginkan tanpa mengubah komposisi kimia polimer. Contoh polimer ini adalah plastik seperti polietilena PE, plastik polipropilena PP, plastik polietilen tereftalat, dan plastik polivinyl klorida PVC. Yang kedua adalah termosetting. Polimer termosetting adalah jenis polimer yang keras dan tidak lunak jika dipanaskan ataupun terkena panas. Polimer ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Jadi jika setelah putus tidak bisa lagi disambung. Oke, lanjut. Ciri-ciri dan tata nama polimer. Ciri polimer adalah terbentuk dari ratusan bahkan ribuan unit. Yang kedua adalah
memiliki massa molekul relatif atau MR yang sangat besar, bahkan ribuan atau jutaan. Nah, yang ketiga adalah makromolekul atau molekul raksasa. Seperti yang diketahui, polimer memiliki molekul-molekul kecil yang mengumpul menjadi sangat banyak. Yang ketiga adalah digunakan dalam itu. Nah, untuk tabel yang itu adalah satu kaidah. Kaidah ini mengharuskan penambahan kata poli pada setiap monomer. Itu adalah tata penamaan poli. Kita masuk pada sifat polimer. Menurut Willmeyer pada tahun 1994, polimer memiliki karakteristik dan sifat, yaitu 1. Kemampuan cetaknya baik. Pada temperatur rendah, bahan dapat dicetak dengan penyuntikan, penekanan, ekstruksi, dan seterusnya. 2. Produksi ringan dan kuat. Berat jenis polimer rendah dibanding dengan logam dan keramik, yaitu N sama dengan 1,2 sampai 1,7, yang memungkinkan membuat barang yang kuat dan ringan. 3. Banyak di antara polimer bersifat isolasi listrik yang baik. Polimer mungkin juga digunakan dibuat konduktor dengan jalan campurannya dengan serbuk logam butiran karbon dan sebagainya. Keempat, produk-produk dengan sifat yang cukup berbeda dan dibuat tergantung dengan cara pembuatan. 5. Polimer umumnya adalah bahan yang murah harganya. Keenam, kurang tahan terhadap panas sehingga perlu cukup diperhatikan pada penggunaan. Ketujuh, kekerasan permukaan polimer yang sangat kurang dan kurang tahan terhadap pelarut. Yang ke-8 adalah beberapa bahan tahan abrasi atau mempunyai koefisien gesek yang kecil. Ke-9 adalah mudah termuati listrik secara elektrostatis. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah baik sekali ketahanannya terhadap air dan zat kimia. Nah, kita masuk pada beberapa polimer. Untuk polimer ke-1 adalah plastik. Polimerisasi adalah dari monomer berikatan rangka menghasilkan macam-macam plastik. Untuk satunya adalah polietilena. Polietilena merupakan polimer yang terbentuk dari polimerisasi adisen NCH2 sama dengan CH2 min CH2 min. Etana polietilena. Sifat-sifat dan kegunaan polietilena adalah 1. Titik lemah mencapai 110 derajat Celcius. 2. Melunak dalam air. 3. Digunakan untuk botol fleksibel, film pembungkus, dan isolator listrik. Bentuk kedua adalah polipropilena. Polipropilena memiliki sifat hampir sama dengan polietilena. Hanya polipropilena lebih kuat dibanding polietilena. Polipropilena tersusun dari molekul-molekul polena. Polipropilena digunakan untuk membuat tali, botol, karung, dan sebagainya. Bentuk ketiga adalah Teflon PTFE atau Teflon yang tersusun dari monomer tetrafluorotena filena. NCF2 sama dengan CF2 kurang buka min CF2 kurangi min kurangi CF2 kurangi kurung tutup N. Tetrafluorotena Teflon
Teflon bersifat sangat ulet, kenyal, tahan terhadap zat kimia, tidak mudah terbakar, isolator listrik yang baik dan mampu melumasi diri serta tidak menempel. Panci untuk memasak atau menggoreng menggunakan pelapis teflon biasa, sehingga tidak memerlukan minyak yang banyak, tidak mudah gosong, serta mudah mencuci. Nah, bahan teflon ini memiliki titik leleh hingga 327 derajat Celcius, tahan terhadap panas, tahan terhadap zat kimia, serta digunakan untuk alat-alat yang tahan terhadap bahan kimia. Untuk keempat adalah PVC. PVC atau polyvinyl chloride merupakan polimer jenis plastik yang tersusun dari vinyl klorida melalui polimerisasi adisi. PVC merupakan plastik yang keras, kaku, dan mudah rusak. Dapat digunakan untuk membuat pipa, tongkat, dan pelapis lantai. Masuk bentuk kelima. Polistirena tersusun atas monomer stirena. Polistirena digunakan untuk membuat gelas minuman ringan, isolasi, dan untuk membuat kemasan makanan. Nah, untuk yang berikutnya adalah polymetilmetakrilat atau PMMA. Polymetilmetakrilat tersusun dari ester metil metakrilat. Polymetilmetakrilat merupakan plastik bening, keras, tetapi ringan sehingga digunakan untuk pengganti gelas sehingga kaca jendela pesawat. Misalnya, kaca jendela pesawat terbang. Selanjutnya adalah PVA atau bisa disebut polyvinyl asetat. Tersusun dari monomer vinyl asetat, PVA digunakan untuk pengemulsi cat. Yang terakhir adalah bakelit. Bakelit merupakan polimer termosetting yang tersusun dari femol dan formaldehid. Bakelit digunakan untuk pembuatan perangkat listrik. Nah, kita masuk pada jenis polimer yang kedua, yaitu karet. Yang pertama akan saya bahas adalah karet alam. Karet alam tersusun dari monomer isoprema atau 2-metil 1,3 betadiene. Karet alam bersifat lunak, lekat, dan mudah dioksidasi. Agar lebih keras dan stabil dilakukan vulkanisasi, yaitu karet alam dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dengan sejumlah kecil belerang. Dengan cara ini, ikatan rangka pada karet terbuka kemudian menjadi ikatan jembatan belerang di antara rantai molekul. Karet diekstrak dari lateks atau getah pohon karet. Hasil vulkanisirnya digunakan untuk ban kendaraan. Itu adalah contoh dari polimer karet alam. Selanjutnya adalah karet sintetis neoprena atau kloroprena. Neoprena tersusun dari monomer 2-kloro 1,3 butadiene. Sifat dan kegunaan neoprena adalah tahan terhadap bensin, minyak tanah, dan lemak, sehingga digunakan untuk membuat selang karet, sarung tangan, tapak sepatu, dan sebagainya. Karet nitril. Karet nitril tersusun dari monomer betadiene dan akrilonitril. Karet nitril memiliki sifat tahan terhadap bensin, minyak, dan lemak. Digunakan untuk membuat selang. Nah, selanjutnya adalah styrena butadiene rubber atau SBR. Tersusun dari monomer styrena dan butadiene. SBR merupakan tempat sintetis yang paling banyak. SBR merupakan karet sintetis yang paling banyak diproduksi untuk ban kendaraan bermotor. Nah, yang ketiga adalah serat sintetis. Serat sintetis untuk yang pertama akan saya bahas adalah nilon
66. Nilon 66 merupakan kopolimer dari heksametilen diamina dengan asam aditat melalui polimerisasi kondensasi. Disebut nilon 66 karena masing-masing monomernya mengandung 6 atom karbon. Nilon 66 bersifat kuat, ringan, dan dapat ditarik tanpa retak sehingga digunakan untuk membuat tali, jala, parasit, dan tenda. Kedua adalah dakron. Dakron atau polyethylene tereftalat merupakan kopolimer dari glikol dengan asam tereftalat melalui polimerisasi kondensasi. Yang ketiga adalah orlon. Orlon atau polyakrilonitril tersusun dari molekul akrilonitril. Sifat dan kegunaan orlon adalah memiliki sifat yang kuat, digunakan untuk karpet dan pakaian. Untuk pakaian, contohnya adalah kaos kaki atau baju wol. Nah, setelah tadi kita membahas tentang berbagai macam polimer, kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan polimer itu. Penggunaan polimer sintetis, terutama plastik, dapat menimbulkan masalah. Meskipun tidak beracun, pembuangan limbah plastik sangat mencemari tanah karena tidak terurai oleh mikroorganisme. Pembakaran plastik dan karet dapat mencemari udara karena menghasilkan gas-gas yang bersifat racun korosi atau biasanya disebut racun korosi seperti HCl, oksida belerang, dan oksida karbon. Nah, dari dampak tadi, penanganan dari limbah polimer yang bisa dilakukan antara lain adalah dilakukannya daur ulang. Limbah plastik dikumpulkan, dipisahkan, dilelehkan, dan dibentuk ulang menjadi bentuk-bentuk lain yang bermanfaat. Selain dengan daur ulang, perlu dikembangkan jenis plastik yang terbiodegradasi agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Atas waktu yang pembimbing lakukan, mohon maaf bila saya banyak kesalahan kata dalam pembacaan istilah-istilah kimia. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.